warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan KSM Mandiri RW 02 Kelurahan Berkoh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, limpahan nikmat rezekinya pada di hari penghujung akhir tahun 2024 ini kita bisa kembali berkumpul bersama dan bersama walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, rekan-rekan pengurus dan semuanya, baik pengurus maupun anggota KSM di Kelurahan Berkoh. Mungkin malam ini nanti ada beberapa hal yang akan menjadi titik renungan, evaluasi kinerja kita selama 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu, karena baru pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama ngobrol santai yang kebetulan memanfaatkan momentum akhir tahun. Sekiranya itu mungkin nanti bisa dari ini sepuh, para sepuh yang kita jadikan contoh yang kita anggap sebagai toladan yang selama ini secara tidak langsung maupun langsung selalu mendampingi kita, membina kita, mengawal perjalanan kita sampai hari ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke, mungkin diawali dulu dengan Pak Ketua atau Pak pengurus yang lain. Kiranya seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita mau apa langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sepuh, yaitu sebagai penasehat, tapi kalau nggak salah Pak Sohib telah hadir di sini, dan teman-teman tim pengurus KSM yang saya hormati, dengan tak lupa teman-teman anggota atau pekerja yang di KSM yang saya banggakan selama ini. Jujur, saya sebagai ketua dalam malam hari ini saya senang dan suka karena selama ini kita berkorban, kita ada manfaatnya di masyarakat. Karena beberapa hari yang kemarin saya itu sempat ngobrol sama ex ketua RW ya Pak Bambang. Mereka ngacung jempol sama kita, kalau nggak ada kita RW 2 mau jadi apa. Dan kita yang dituju sama kita yaitu kita sosial dalam menjalankan tugas ini. Selama 3 tahun ini alhamdulillah, kurang lebih 3 tahun ya Mas, kita berjalan dengan semangat, dengan organisasi kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu. Dari berbagai hal yang hambatan ataupun goncangan dari luar, kita tetap berjalan, dan alhamdulillah sampai detik ini kita tetap berjalan dengan baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita nggak panjang lebar karena pada malam hari ini yang penting kita silaturahmi di sini, kita kendu-kendu rasa di sini. Apa yang dirasakan oleh teman-teman terutama di pengolahan, curahkan saja di sini. Nanti teman pengurus insya Allah kita bisa mencari solusi dan sebagainya. Dan nanti kedepannya mau gimana tentang istilahnya wacana kita sebagai pengurus harus tetap kompak, harus tetap semangat dalam menjalani amanah kita sebagai KSM Mandiri di Kelurahan Berkoh. Mungkin dari saya hanya segitu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ketua. Kemudian yang berikutnya
langsung saja ke bendahara, nanti petuah nasihat dari beliau, nasihat setelah dari bendahara. Mungkin bendahara bisa sedikit ya menceritakan posisi keuangan atau bahkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan yang berkaitan dengan keuangan KSM selama ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada malam ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, yang menurut saya ini karena acaranya juga mendadak, jadi istilahnya gendu-gendu rasa nih, gendu-gendu rasa. Satu, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dedikasi rekan-rekan pengurus selama ini, hampir 4 tahun ya. Iya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. April besok kita yang 3 tahun ya. Per Oktober kemarin sudah 3 tahun, per April 2025 3 tahun di tempat yang sekarang. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan operator yang selama ini mencurahkan segala daya dan upaya, tenaga, pikiran, waktu, apapun itu, walaupun ada jadi lelah tapi tetap Anda semua itu berempat adalah berjuang lingkungan yang mudah-mudahan insya Allah akan diberi pintu rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah, diberi kesehatan, dan secara otomatis pahala yang berlimpah. Amin. Karena berdasarkan satu hadis yang kita tahu bersama, kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Jadi dengan itu sudah melaksanakan sebagian dari iman karena berjuang di kebersihan ya. Jadi gari tatak separone maning, parone ya sing wajib syariat dipenuhi, insya Allah dahulal jannah ya. Amin. Terus yang berikutnya sedikit ke wacana ya, mungkin yang selama ini kita sudah mulai akan dilaksanakan untuk sekedar mengingatkan yang terdekat itu permasalahan topong bakar ya. Alhamdulillah kemarin sudah terbeli batu bata 1000 nih Bang Yayuk, 1.500 apa 1.500, terus pasir sekitar setengah kol ya terus ya alhamdulillah kalau secara material itu sudah setengah lah, tinggal semen. Terus yang utama itu nanti tenaga, terus terang itu yang menjadi kendala utama. Yang kedua, wacana tentang peningkatan akses jalan masuk. Kemarin kita memang sudah membuat RAB lewat Pak Tarsim, Tarsim ya. Itu sudah jadi, yang mengerjakan itu rekannya Pak Tarsim, kebetulan alumni Unmiku, teman saya ternyata teknik Unmiku angkatannya Mas Dudu. Itu sudah selesai. Terus saudara kedua calling ke Buatik, dalam hal ini anggota dewan dari PKS,
beliau menyambut baik. Tinggal sebenarnya itu proposal itu sebenarnya sebelumnya saya juga ketemu ketua PAC PKS Proto Timur, menyarankan untuk kemarin dulu itu di tanggal 25 atau apa November itu pertemuan dengar pendapat dengan anggota dewan. Kita di selatan kebagian di rumah makan Berkah Lestari sekitar tanggal 25 itu suruh berangkat sebenarnya saya, sama kan terkendala proposal. Tapi ternyata proposal itu sebenarnya hanya sekedar formalitas. Kata Mas Pras yang RT 2 itu yang kerjanya di proyek itu sekedar untuk sebagai pengingat si anggota dewan tersebut biar nggak lupa sebenarnya. Kata teman saya yang PAC PKS Proto Timur itu asal ada nama pengurus sebenarnya itu, tapi terlanjur saya nggak datang, jadi ya belum tersampaikan ke beliau Bupati. Terus itu mungkin wacana kita yang ke depan. Wacana tambah satu lagi, mungkin itu ide dari saya mungkin terkait dengan pelaporan keuangan KSM Mandiri kita. Kalau menurut saya setelah kita dapat SK dari Dinas Lingkungan Hidup itu di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2023 Pak ya Pak Guru, itu kan berbunyi kita sebenarnya berkewajiban mempertanggungjawabkan segala kegiatan kita, terutama masalah keuangan ke pihak kelurahan. Jadi saya punya ide, kenapa sih kita tidak setiap bulan atau triwulanan atau periode apalah kita laporkan ke kelurahan. Itu ide usul saya seperti itu. Terus yang pokok yang mau saya sampaikan, karena saya lupa nggak bawa catatan, untuk posisi kas per hari ini itu kita punya saldo sekitar 3 jutaan sampai akhir bulan ini. Jadi alhamdulillah sebenarnya nek arep dopretna nggo bayar tukang ya anu bisa sarak-serek nganangene ya no insyaallah ketutup. Tapi kan mengingat menimbang mangsane si mangsan udan kadang iya rugi tengah loro jam loro monine sedina tuh. Jadi alangkah baiknya nanti usul saya ketika sudah musim kemarau insya Allah cukup duit ngapa saya tersarak-sarak digawe gitu. Itu yang masalah keuangan itu sekitar 3 jutaan gitu. Oke. Ayo, si luar biasa, operator pokoknya luar biasa lah, kita hargai. Ya, saya pribadi salut kepada beliau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti ngobrol-ngobrol. Saya kepengen dari operator itu kalau ada unek-unek disampaikan di sini. Jadi kita pengurus bisa menanggapi apabila itu sebuah masalah atau kendala, ya kita carikan solusi bersama. Intinya biar kita kompak, tidak ada dusta di antara kita. Nengguri brudel, nengarpe, meneng baik. Itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya langsung bilih wonten dawuh saking penasehat. Karo donga sisan ya Teh. Iya, ada donga. Donga madang. Madangnya baru metu dongane. Aduh tekan ya kan. Pada bae ngono. Matur nuwun niki kula dipun paringi wekdal kangge matur wonten ngarsipun panjenengan sedaya nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dan Pak Romli yang saya hormati dan seluruh pengurus yang tergabung dalam organisasi KSM Mandiri Kelurahan Berkoh RW 2 Kelurahan Berkoh yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT ingkang sampun paring arupi pinten-pinten kenikmatan iman Islam saha kesempatan nggih sehingga kita sedaya saged bersilaturahmi wonten ing dalu menika di samping mangayu bagyo wontenipun warsa enggal nggih tahun baru nggih gendu-gendu rasa masalah kegiatan di organisasi kita yaitu KSM Mandiri. Alhamdulillah saya amati KSM Mandiri udah berjalan 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih. Namun demikian saya selaku orang tua mengamati masih tetap eksis kompak. Ya sedikit banyak ada hal-hal itu wajar karena suatu organisasi tanpa ada ya sedikit berselisih tapi segera diatasi. Karena apa? Karena sudah bukat tekad bulat kita dalam mengabdi pada masyarakat khususnya di bidang kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya sedikit akan memberikan himbauan kepada khususnya operator. Panjenengan selaku operator hendaklah kalau mau bekerja melaksanakan tugas yang pertama landasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua niati ngibadah, ngibadah karena bagaimanapun juga suatu kegiatan apabila sudah diniati ibadah di samping mendapatkan berkah lan barokah tentu kemawon bisa mengingatkan kita apabila terjadi suatu masalah. Selalu eling lan waspada, apalagi panjenengan berhadapan langsung dengan pekerjaan yaitu mengenai sampah. Itu harus sangat berhati-hati. Terus, pertama ketulusan, keikhlasan, niat ibadah untuk keluarga, ya kan? Tingkatkan pengabdian panjenengan untuk masyarakat. Jadi apabila udah tulus ikhlas, jelas nanti rezeki akan lumintu. Jadi jangan tuntutannya dulu, tapi laksanakan kewajibannya. Nanti rezeki bakal lumintu. Saya masih ingat waktu itu, waktu masih bekerja, masih aktif, pimpinan saya Pak Budi Suroso namanya, orang tua, beliau juga masih hidup. Desoib, kalau menghadapi suatu masalah, suatu pekerjaan, jangan nuntut
imbalannya dulu, laksanakan dulu dengan tulus ikhlas. Ngono rezeki bakal lumintu ngetut enak. Nah, Betul. pancen bener. Misalnya aku arep ngirim bawang belum misalnya, orang takon ini uang jalannya berapa ya? Enggak, diem aja. Misalnya dari dinas desa ini pas-pasan, dilalah sekarang sing duwe wong tua nambahi kan berkah barokah. Begitu. Jadi aku yakin apabila panjenengan melaksanakan suatu tugas kewajiban apapun yang Anda hadapi, hadapilah dengan tulus, ikhlas, berhati-hati, eling lan waspada. Saya rasa itu sekedar mengingatkan khususnya kepada operator. Lalu kepada pengurus pada umumnya, pertahankan kekompakan kita, pertahankan ya ketulus ikhlasan kita sebagai pahlawan ya, pahlawan pengabdian kepada masyarakat. Karena Anda adalah selaku pahlawan-pahlawan masyarakat khususnya di bidang masalah kebersihan. Karena panjenengan itu jangan kerja bakti ya, kerja bakti dalam melaksanakan masalah kebersihan di lingkungan RW 2. Jadi itulah pesan saya, mudah-mudahan KSM Mandiri ke depan akan lebih baik, lebih eksis. Amin. Masyarakat tetap solid percaya kepada panjenengan semua dalam melaksanakan tugas pengabdian. Amin. Kita terus dongane Pak. Nggih. Monggo para sedherek ing dalem menika terusipun niki sekedar nggih syukuran bahwa organisasi KSM Mandiri telah berjalan dengan 3 tahun selamat, tidak ada kendala suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa wafiyatan fil jasadi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi birizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ala nabi sakaratil maut Amin. wa najatan minan nar wal ghafwan indal hisab. Amin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Allahumma tulamna wuzana lanakunana minal khasirin. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma firli dunubi wa li talil katibatin ngadiyah Amin. wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Amin. al ahya minhum wal amwat wa tubilai. Amin. Allahumma ya dayyanu wa ya qabil ardi wa ya karim wa tawaddu ma anzalna bil haqqi ya rahmanu ya rahimu ya mananu ya hananu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma bangidna fi afatid dunya bu'dan sadida. Allahumma bangidna fi afatid dunya bu'dan sadida. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tan qalubil qudwatan farju bil qurubi wa tubdu bi rawi wa usunul khawati wa nabasin bingadati fi kulli maklumilak. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita diberi kenikmatan sehingga dapat bersilaturahmi dalam rangka Gendong Rasa KSM Mandiri RW 2 Kelurahan Berkoh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya, dan sebelumnya kami mewakili seluruh anggota KSM mengucapkan terima kasih sekali kepada tuan rumah, yaitu Pak RT yang sudah menyediakan tempat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sebagian daripada ibadah juga, dan mudah-mudahan akan mendapatkan pahala yang setimpal. Amin. Saya ingin menyampaikan sedikit, mengingatkan mungkin bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin mengetahui bahwa pekerja atau operator itu sudah punya BPJS kesehatan apa belum. Kalau belum, yang dari pemerintah loh, khususnya loh, karena yang namanya manusia itu kadang diberi kenikmatan, yaitu nikmat sakit. Jadi kalau yang belum punya, monggo kita bareng-bareng kita bantu, kita jembatani yang belum punya BPJS, khususnya yang PBI. Saya sebenarnya sudah lama ingin menyampaikan itu, ada yang belum punya, karena apabila sakit itu diberi kenikmatan sakit itu kita sudah siap. KIS Kartu Indonesia Sehat, yaitu kalau sudah punya, itu kan sama dengan PBI ya Pak, saya Kartu Indonesia Sehat sama apa ya? Iya sama. Iya itu, tapi tolong PBI yang dibayari pemerintah loh. BPJS yang dibayari pemerintah. Yang gratis tuh. Nah itu kan. Nah itu kan kasihan banget. Vaksin sol. Urung duwe. Nah itu kan. Sing BPJS disit tapi ora tahu bayar di kayaknya wis ora aktif. Nah gini, maksudnya gini Mas, ini perlu diketahui juga kayak Pak Agus yang sudah punya, itu suatu saat tolong dicek Pak, mungkin dicek lewat HP juga mungkin bisa, Mas Gangi, bisa masih aktif atau tidak. Karena kalau sudah tidak aktif itu nanti ya nun sewu, mudah-mudahan sih jangan diberi kenikmatan sakit ya. Kalau diberi kenikmatan sakit kan kita perlu berusaha untuk sembuh. Jadi ya tolong, mumpung Pak Sohib masih diberi kesehatan, masih bisa kemana-kemana, bisa naik motor ke kantor dan sebagainya, mungkin bisa membantu, karena Pak Sohib juga masih punya link lah di sana, dan saya mungkin bisa membantu juga. Jadi tolong untuk operator nanti fotokopi KK nanti ke kelurahan, kita yang ke kelurahan itu di kelurahan di itu dulu dimasukkan ke data, terus diinput ke dinas, nanti di dinas kelihatan di internetnya, itu kelihatan di komputer sudah sampai. Kalau di sana nanti baru saya atau Pak Sohib yang mengusahakan supaya secepatnya diusulkan ke kementerian. Itu penting sekali Pak. Kalau BPJS kecelakaan kerja sih sudah Mas Hoga yang sudah mengantisipasi, yang BPJS kesehatan dan saya itu penting sekali Pak. Ya nanti kan bisa anaknya dan istrinya terikut di situ karena dalam satu kakak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ini adalah penting sekali Pak. Kasihan lah mau kena sebel buyang, mumpung Pak Sohib masih punya link, saya juga sedikit-sedikit yang masih punya teman, nanti bisa membantu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, pindah dawuhipun nasihat dari Bapak penasehat KSM Mandiri Bapak Sohib. Kemudian matur nuwun pengingat-ingat, pengeling-eling masukan dari Pak Romli selaku senior yang kami tuakan juga di sini. Baik, untuk selanjutnya mungkin sambil diskusi ringan, berarti ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama berkaitan dengan pelaporan secara periodik, mungkin akan kita laporkan ke Kelurahan Berkoh, karena kita juga selama ini melaporkan laporan per bulan. Karena kita bekerja sama dengan PT Gajah Tani, mungkin insya Allah filenya masih ada, tinggal nanti kita print ulang saja, kita cetak ulang. Nanti setiap 3 bulanan cetakan itu kita laporkan ke kelurahan. Karena di kayak apapun, KSM adalah organisasi yang berdiri di bawah pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini adalah pemerintah Kelurahan Berkoh. Jadi kita wajib mempertanggungjawabkan apa-apa yang terjadi transaksi akibat adanya kerusakan sehingga kita harus merawat, kemudian berapa jumlah masukan penerimaan dari nasabah sampah dan lain-lain, termasuk tonase sampah ya, walaupun hanya sekedar administrasi, karena itu adalah merupakan bagian dari kewajiban kita terhadap pemerintah, akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi Pak Romli menyampaikan jaminan kesehatan. Memang selama ini BPJSK-nya yang baru tercover, yang terbayarkan. Tapi nun sewu, saya sendiri sudah matur ke pengurus yang lain, bukan karena apa-apa, karena saya pribadi juga banyak hal yang harus saya inikan. Kemudian saya lihat insya Allah kepengurusan sudah, bukan selama ini tidak mampu, tapi bisa mengambil alih itu, sehingga nanti mudah-mudahan per Januari BPJSK-nya akan masuk dalam pengeluaran rutin dari KSM begitu. Jadi KSM tetap mengcover BPJSK Panjenengan. Nah, yang berkaitan dengan BPJS ini memang sebaiknya orang per orang dari masing-masing operator itu memiliki BPJS. Tapi karena saya tidak bisa memastikan satu dan lain halnya, kalau yang memang belum, coba mulai Januari nanti panjenengan memfotokopi KK dan KTP-nya. Kemudian akan kita bantu ke kelurahan seperti apa mekanisme teng mrikone mangke dijujukaken mriko pripun, didaftar dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh yang berwenang, sehingga panjenengan keluarga sebagai kepala keluarga itu memiliki BPJS. Yang terdekat kan amit-amit sih orang kepengin, tapi kan anak seberpuyengnya sakit yang disebabkan karena kondisi, bukan karena kecelakaan kerja, dan itu kan mboten di cover. Tapi orang lain akan melihatnya gara-gara nang seruntahan, kan begitu. Nah itu yang akhirnya terkesan menjadi tidak baik begitu. Jadi menurut saya makanya enjang-enjang lah, sekira-kira tanggal loro apa tanggal telu para operator mulai ngumpulaken niku fotokopi KK kali KTP, nanti dipul sama pengurus, sama bendahara atau Mas Budi lah. Nanti kita akan mencoba mencarikan tahu informasi mendaftarkannya gimana, bagaimana. Syukur tidak ada biaya, insya Allah sih tidak ada wong anu daftar kados niku kan mboten ngangge biaya. Itu keuntungannya juga untuk panjenengan secara personal pribadi.
panjenengan dan keluarga niku. Nah niku kan bentuk kita tidak bisa memberikan yang banyak, yang berlebih, tapi mungkin dengan cara-cara seperti itu ya bagian dari tugas kepengurusan untuk ngopeni cara-caranya. Niku kados mangaten, sekiranya nanti setelah acara ada diskusi mau ngobrol santai monggo. Kemudian satu, saya masih ingat saya sudah matur sama Mas Agus sama pengurus juga, bukan saya mencontohkan diri saya tapi berkaitan dengan sampah-sampah medis, karena kebetulan kulo sekanggonan karena kulo sing dalam perawatan. Nah itu yang seperti itu juga harus dicermati, jangan sampai operator kita dirugikan oleh sampah medis. Tapi saya menjamin sampah yang saya aturakan ke panjenengan itu tidak ada jarum suntiknya, tidak ada selang infusnya, tidak ada hal-hal yang disebut membahayakan. Tetapi karena munculnya dari orang sakit, saya tetap menganggap itu adalah sampah medis. Makanya reseke kula tulisi langsung takal. Dadi nun sewu aja oker-oker, aja tegoleti, udah tak terbaca terus nih. Padahal di dalamnya ada bekas berban dan sebagainya lah itu. Jadi ini dalam rangka mengedukasi panjenengan gitu. Jadi sing titen anggarana lingkungannya dewek tangga teparo ana sing lagi mriyang. Itu kita juga wajib tahu itu. Ketibale sampai hanya apa baik misalnya. Karena ini juga menyangkut keselamatannya panjenengan. Ya, saya tidak ingin rekan-rekan saya ketiban pulung anget ya, karena kita ini adalah ujung tombak yang paling akhir terima segala-galane gitu. Beda nggak sih mau surung buang bertinggal lungan itu sih penten. Nah, kita di unit pengolahannya gitu kan. Jadi kita harus memikirkan keselamatan kita juga. Begitu sekiranya formalnya malam ini saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun atas saran nasihat dawuh dari para sesepuh. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nanti setelah acara ini bebas ada diskusi ringan dan sebagainya bisa kita bicarakan bersama. Matur suwun.